Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Ini lagi ramai diperbincangkan pro kontra di kalangan masyarakat dan juga elit politik terkait revisi RUU TNI, teman-teman, yang mungkin sebentar lagi ini UU revisi Undang-Undang TNI akan segera disahkan. Setelah informasinya tadi malam seluruh fraksi di DPR RI telah menyetujui untuk membawa revisi Undang-Undang TNI ini ke paripurna. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Kompas dan juga dari Tribun, dan kita bakal simak juga teman-teman ini pernyataan langsung dari para anggota DPR RI dan alasan kenapa awalnya ini DPR menolak revisi Undang-Undang TNI, tapi kesini kenapa rasanya nggak ada satupun partai yang menolak terkait RUU ini. Bahkan PDP yang dulu getol menolak ini pejabat TNI aktif menjadi pejabat sipil di kementerian, di pemerintahan, kini diam 1000 bahasa. Apakah teman-teman supremasi militer akan kembali seperti Orde Baru? Apakah ini akan membawa dampak positif atau dampak negatif kepada Indonesia? Ini tentu teman-teman akan dijawab dengan berlangsungnya waktu. Karena kita tahu teman-teman, dengan masuknya TNI ke pemerintahan tentu ini akan merubah 180 derajat. Yang awalnya sipil supremasi, ini sipil yang memegang kendali, menjadi militer yang akan mendominasi. Kita lihat satu persatu pejabat aktif TNI mulai mendapatkan posisi penting, dan ini ditakuti oleh berbagai kalangan. Terutama ini aktivis 98 akan kembali menghidupkan era Orde Baru seperti pemerintahan era Pak Soeharto dulu. Tapi saya rasa teman-teman ini tidak akan sejauh itu. Pak Prabowo tentu akan mengimbanginya. Karena orang-orang yang mungkin dipilih oleh Pak Prabowo tentu sudah diseleksi dengan sangat ketat, tidak memilih secara buta. Kalau misalnya Pak Prabowo ingin, teman-teman, saya rasa mungkin bisa saja 50% kementerian diisi oleh TNI ataupun kepolisian aktif. Tapi di sini kan tidak hanya beberapa nama saja seperti Mayor Teddy yang masih aktif mengisi di jabatan sipil. Oke teman-teman, biar lebih lengkap mending kita saja simak saja langsung ini informasi-informasi yang sudah kajian online kumpulkan terkait revisi Undang-Undang TNI. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Fraksi-fraksi di Komisi 1 DPR RI akhirnya menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dengan demikian, revisi Undang-Undang ini akan berlanjut ke tahap selanjutnya hingga pengesahan. Salah satu poin kesepakatan adalah mengenai lembaga sipil yang dapat diduduki prajurit aktif. Dari 10 lembaga di Undang-Undang lama menjadi 15 yang direvisi yang terbaru. Kelima lembaga tambahan itu adalah Bakamla, BNPB, BNPT, BNPP, serta Kejaksaan Agung. Di luar 15 lembaga itu, prajurit TNI harus mengundurkan diri. Selain itu diatur pula mengenai pengerahan pasukan TNI dalam operasi militer selain perang. Jika OMSP itu menggunakan kekuatan bersenjata, maka pengerahannya harus melalui persetujuan DPR. Kan nggak ada, sekarang udah terjawab, tidak perlu dikhawatirkan. Semua yang menyangkut soal jabatan aktif dinas militer itu masih berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ya, kecuali bagi untuk jabatan sipil yang lain, maka yang bersangkutan ataupun anggota TNI aktif harus selesai. Ada macam-macam, ada yang melalui persetujuan DPR atau istilahnya dinyatakan sebagai atas dasar kebijakan politik negara, dan kemudian ada juga yang berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan Perpres. Ya, yang membedakan begini, kalau itu melibatkan penggunaan kekuatan sampai kemudian berakibat fatal, soal misalnya masalah sosial, masalah nyawa dan sebagainya, maka itu dikomunikasikan dengan DPR. Sementara misalnya saja membantu ada bencana alam, yaitu tidak berarti DPR. Ya. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Apakah bisa disetujui? Terima kasih. Revisi UU TNI dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Komisi 1 DPR RI menyepakati rancangan undang-undang RUU
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk dibawa ke tingkat 2 atau rapat paripurna. Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno RUU TNI antara Komisi 1 DPR RI dan pemerintah yang digelar pada Selasa, 18 Maret 2025. Awalnya, Ketua Komisi 1 Utut Adianto membuka rapat kerja bersama pemerintah dan menjelaskan bahwa seluruh tahapan proses RUU TNI telah dilalui. Saya buka dan rapat bersifat terbuka untuk umum. Artinya semua mekanisme Pak Menhum, Pak Menteri Hukum sudah kita lalui. Mulai datangnya surpres, kemudian penugasan dari pimpinan ke Komisi 1, kita sudah mengundang semua stakeholder, dan terakhir juga kita sudah menyelesaikan rapat panja. Ujar Utut di ruang rapat, Selasa, 18 Maret 2025. Jadi lanjut dengan tim perumus dan tim sinkronisasi, dan tim Muslim Sin juga sudah melaporkan kepada panja. Kita juga sudah rapat dengan Panglima TNI, para kepala staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Kata dia. Setelah membuka rapat, Utut pun mempersilakan perwakilan 8 fraksi di Komisi 1 DPR RI untuk menyampaikan pandangannya mengenai RUU TNI. Hasilnya, seluruh fraksi menyatakan sepakat membawa RUU TNI ke pembahasan tingkat 2 atau rapat paripurna DPR RI untuk disahkan. Selanjutnya saya mohon persetujuannya apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Apakah dapat disetujui? Ini belum kencang, yang paling kencang Pak Oleh malah. Apakah bisa disetujui? Terima kasih. Boleh tepuk tangan dong. Jawab seluruh peserta rapat. Diberitakan sebelumnya, DPR dan pemerintah telah memproses pembahasan revisi UU TNI selama beberapa waktu terakhir. Perubahan UU TNI nomor 34 tahun 2004 akan mencakup perpanjangan usia dinas keprajuritan, penambahan kementerian lembaga yang bisa diduduki prajurit aktif menjadi 15 instansi, serta tugas TNI terkait operasi militer di luar perang. Secara terperinci, terdapat 4 pasal dalam UU TNI yang direvisi. Pertama adalah pasal 3 mengenai kedudukan TNI. Berdasarkan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan juga potongan draft RUU TNI yang diberikannya kepada awak media, terdapat penambahan frasa yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis untuk pasal 3 ayat 2. Dengan demikian, pasal 3 ayat 2 dalam RUU TNI berbunyi, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI itu berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Kedua adalah revisi pasal 7 ayat 2 mengenai tugas operasi militer di luar perang. Dalam revisi yang dilakukan, TNI dapat membantu menanggulangi ancaman siber, membantu dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri. Revisi juga dilakukan pada pasal 47 mengenai kementerian lembaga yang bisa diisi prajurit aktif. Dalam RUU TNI, jumlah instansi yang bisa diduduki prajurit aktif berjumlah 15, bertambah 5 dari aturan yang berlaku saat ini. Berikut daftarnya. 1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara. 2. Pertahanan Negara. 3. Dewan Pertahanan Nasional. 4. Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden. 5. Intelijen Negara. 6. Siber dan atau Sandi Negara. 7. Lembaga Ketahanan Nasional. 8. Search and Rescue SAR Nasional. 9. Narkotika Nasional Pengelola. 10. Perbatasan Kelautan dan Perikanan. 11. Penanggulangan Bencana. 12. Penanggulangan Terorisme. 13. Keamanan Laut. 14. Kejaksaan Republik Indonesia. 15. Mahkamah Agung. Kemudian, revisi juga dilakukan pada pasal 53 UU TNI mengenai usia pensiun bagi prajurit aktif. Dalam RUU TNI, terdapat kenaikan usia pensiun bagi prajurit aktif berdasarkan umur dan pangkatnya. Untuk pangkat Bintara dan Tamtama, pensiun pada usia 55 tahun. Sedangkan perwira hingga pangkat kolonel pensiun paling tinggi 58 tahun. Sementara itu, perwira tinggi, pati,
Bintang 1 pensiun usia 60 tahun, Pati Bintang 2 pensiun usia 61 tahun, dan Pati Bintang 3 pensiun usia 62 tahun. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan langsung dari DPR terkait terkait revisi Undang-Undang TNI yang akan segera disahkan hari ini. Kita nanti bakal saksikan juga teman-teman rapat paripurnanya seperti apa berlangsungnya pengesahan revisi Undang-Undang Pemilu yang memungkinkan TNI aktif menjabat di 15 pos kementerian di luar instansi militer. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini, terlepas pro kontra di kalangan masyarakat. Tulis pendapat teman-teman, pendapat Anda semua di kolom komentar, apakah setuju undang-undang ini direvisi, undang-undang TNI direvisi, atau mungkin tidak setuju karena takut orde baru kembali hidup di era Pak Prabowo. Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.